Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di podcast Ngopi Say, ngobrol perkara Islam, iman dan ihsan dengan santuy. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, mobil khusus nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di podcast Ngopi Say pada malam hari ini. Lalu juga tak lupa kita panjatkan sholawat serta salam kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Semoga beliau mengenali kita, menyafati kita di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Lalu juga kita tak lupa berterima kasih kepada guru-guru kita, ulama-ulama yang telah mengajarkan ilmunya. Semoga yang mengajar maupun yang diajar diberkahi amin. Dan diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah nih kita ada di tempat baru ini, suasana baru guru. Kita sapa-sapa dulu para podcaster. Gimana nih kabar ya para podcaster di rumah? Apakah sehat? Apakah udah ngopi? Dan jangan lupa ngerokok, jangan lupa sholat, jangan lupa ngaji, jangan lupa ngaji terus till die, itu gue never die. Ngaji never die. Jangan tak pernah mati. Ente kabar gimana nih? Apa? Kabar gimana? Kabar alhamdulillah baik guru. Baru beli dari mana? Rapi bener ini. Iya, makanya ini udah kayak pegawai sipil ini. Ya, buat para podcaster jangan lupa di like, comment, subscribe dan juga di share YouTube kita. Semoga YouTube kita dapat berkembang, Iya, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa lonceng notifikasinya. Nah, guru nih saya belum nanya kabar guru nih. Gimana kabar guru? Alhamdulillah rabbil alamin baik. Jadi gini, saudara Mas Lutfan, kita numpang tempat betul. Join sama channel CSA. Nah, apa itu guru singkatannya CSA guru? Cinta Syekh Agi. Masya Allah, sama Syekh Agi. Ini nama beliau terkenal banget guru di mana-mana. Padahal artinya cinta seni dan agama. Maksudnya beliau tuh dulunya pemain gitar. Oh, dulunya pemain gitar ya? Nah, ini di sini ada gitar-gitarnya nih. Iya, banyak koleksinya di sini, ada juga drum bandnya juga ada. Drum bandnya dari kulit kebo. Dan juga beliau banyak lah lika-liku perjalanan hidupnya dari mulai lahiriah sampai batiniah gitu ya. Ya udah nggak usah lama-lama kita panggil aja kali. Kita panggil aja bersama Mas Keken. Jadi silakan Mas Keken yang punya channel CS. Nah ini dia nih. Alhamdulillah kita dapat bertemu. Silakan Mas Keken. Iya. Duduk nih ya? Iya duduk. Jadi pegal. Gimana kabarnya Mas Keken? Alhamdulillah. Gimana kabarnya kalian berdua nih? Baik. Alhamdulillah baik. Itu gimana ceritanya tuh? CSA tuh. Awal mulanya CSA tuh. CSA. Bentar ya sambil ngerokok ya. Iya boleh. Sambil ngopi. Ada. CSA. Kalau CSA bikin waktu itu karena banyak pertanyaan dari teman-teman alumni band, ya kan banyak kenapa sih keluar dari band gitu? Kalau kan udah enak tuh di kontrak Sony Music, udah enak lah dulu. Tetangga nanya jadi daripada jawabin satu-satu kan, mendingan gue bikin video aja deh biar kalau ada yang nanya, lu lihat video gue dah gitu. Lagi sibuknya itu larinya. Iya. Oh latar belakangnya karena keluar dari band. Dan namanya bisa ketemu CSA itu. CSA itu sebenarnya dulu pas ngaji di almarhum Ustadz Nata, jadi pernah pembahasan tuh masalah manusia itu nggak lepas dari 3. Maksudnya ada cinta, ada seni, ada agama. Mau orang nggak beragama sekalipun dia pasti punya cinta, pasti ada seni juga gitu. Seni itu kan macam-macam, ada seni musik, ada seni rupa, ya. Jadi dari situ. Berarti secara nggak langsung idolanya Nabi Daud nih. Nabi Daud kan seni agamanya kuat, gitu dia. Nah, dikira CSA itu cinta Syekh Agi. Kemarin tampil itu sama Pak Turis dia. Iya para muhibin tuh dia, muhibin dan mahbubin, gitu ya. Itu Masya Allah. Tapi ini CSA ini namanya juga unik dulu itu. Tadi ya dari situ ya. Dari 3 komponen tersebut tadi lumayan menarik sih ini, apalagi kalau boleh tahu bandnya dulu gimana Pak? Dulu nama band tuh Moska Band itu di kontrak Sony Music 5 tahun.
Cuman berjalan itu kan proses bikin album ya. Tahun pertama album kelar, kita promosi Pulau Jawa, Pulau Sumatera. Cuman aneh keburu resign gitu. Karena samping waktu itu sebenarnya kalau di band nggak ada masalah ya. Udah cuman pas waktu perjalanan tour itu kan kita kan dari radio ke radio nih. Berawal dari Jakarta, Bandung, terus sampai akhirnya Surabaya. Nah setiap kita mampir di radio itu kan disediain tempat hotel gitu kan. Nah kebetulan di situ kondisinya Ane tuh lagi mulai belajar agama waktu itu. Nah awal mulai belajar agama itu awalnya label itu nyuruh bikin lagu sebenarnya udah siap nih album nih, cuman Ken tolong bikin lagu yang agak-agak melo. Biasa kan kita kan bikin lagu kan rock. Nah, kita disuruh bikin lagu melo, oke kita bikin. Waktu kita bikin lagu, tiba-tiba nggak tahu deh entah itu bisikan entah apa gitu ya. Wah kalau bisikan kayaknya kayak ini banget nih. Dari ini kali ya, hati kan. Iya, dari lintasan hati lah kalau kita lintasan hati itu ada. Kalau kata si Agi ya. Kepikiran tuh cuman satu ayat doang waktu itu. Ihdinas sirotol mustaqim apa mustaqim. Ujungnya itu pakai nun apa pakai mim. Nah itu umur udah sekitar 27-an lah. 26 27. Di situ mikir, nah ini udah umur udah tua kok Al-Fatihah ujungnya itu mim apa nun lupa. Kita nggak tahu ya gitu. Emang dulu tuh masih buta huruf, alif bata belum bisa gitu. Umur segitu belum bisa. Nah dari situ kita kepikiran. Kan sebenarnya gampang ya, kita tinggal buka Al-Quran terjemahan, nyontek, oh ini ujungnya ini udah. Cuman nggak bisa dibohongin tuh, masuk terus tuh. Perasaan ya kok umur setua ini kok belum tahu Al-Fatihah kan kita baca tiap hari harus kan gitu. Nah dari situ mulai kita belajar pelan-pelan, belajar alif bata dari awal, terus ngerubah sifat huruf ngerubah kebiasaan sehari-hari. Biasanya anak band kan bangun tidur siang bakal rokok, kopi, pinjering. Nah itu kita rubah sedikit-sedikit, kita buka dulu alif bata. Oh berarti benar cinta si Agi karena Agi setiap pagi membuka buku dagangan. Dari situ awalnya. Nah terus dari situ mulai dilihat sama manajer itu nggak produktif lagi di band gitu kan. Karena kesibukannya itu kita rubah. Yang tadinya kita belajar ngaji ke sana sini, jadi mulai nggak produktif. Akhirnya saya memutuskan buat gimana caranya biar bisa keluar dari band tanpa kena penalti gitu. Nah, karena kan harus 5 tahun nih. Karena ada kontraknya itu. Udah kontrak. Nah, pemikiran waktu itu pertimbangannya kalau kita terusin di band, otomatis yang masih rentan ini kita kan ikut pergaulan itu luar biasa, nggak sanggup gitu. Karena setiap tempat kita ya udah nggak heran lah, namanya minuman perempuan itu nggak heran lah gitu. Berapa lama tuh Pak? Apa tuh? Di band itu tuh. Kalau di Moskanya itu sekitar 6 bulanan lah. 6 bulanan. Tapi kalau di musik udah lama. Kalau di musik dari umur lulus SMP kelas 3 itu udah mulai. Oh, udah mulai ngikut. Udah mulai ngeband. Nah terkait itu tuh tadi lintasan hati itu karena apa tuh? Apa karena ente nonton ceramah ulama, apa baca, apa literatur? Nah itu yang bingung itu, makanya kepikiran karena dulu kan yang menjauh dari agama nih, ya sampai baca huruf buta huruf kan alif bata nggak tahu. Cuman tiba-tiba ada lintasan kayak gitu. Yang bikin bingung itu, makanya tuh pikirin kenapa kok bisa begini ya? Mungkin waktu itu mikirnya ada orang yang ditegur dari kejadian kecelakaan dulu, baru sadar kan gitu kan. Nah kita bersyukurnya alhamdulillah nih Allah ngingetin cuman karena huruf ini doang nih, nun apa mim gitu. Mim. Nah itu berarti belum mengenal itu ketika lagi belajar itu apakah ketemu oleh guru apa bagaimana? Dari situ ya itu? Dari situ awal kita biasalah buka huruf terjemahan ya kan ikro. Cuman kesini-sininya kita mulai dari nggak pernah sholat. Kita coba sholat zuhur doang, oke. Besoknya nambah lagi zuhur sama asar, terus lama-lama lama-lama kita main ke masjid, sholat jamaah, ada pengajian di masjid, kita ikut nongkrong.
sampai waktu itu ketemu orang tua di sini, orang tua Pak Haji Ridwan. Nah, ditanyalah tinggal di mana Dek? Di sini Pak, tetangga. Diajaklah ngaji ke Babul Jannah itu. Apakah langsung ke Babul Jannah? Enggak. Lain? Ada. Itu sempet sih kemana-mana juga ke pengajian yang pengajian sunnah lah gitu. Oh, sunnah. Sunnah tapi bukan wajib ya. Pengajian sunnah bukan wajib. Ahlus sunnah, gawal jamaah. Enggak. Ya, itu lumayan sempat sekitar 1,5 sampai 2 tahun sempat ikut. Siapa yang ngajakin tuh, Mas? Iya. Teman-teman yang sama-sama baru hijrah. Kenapa tertarik? Karena tertarik ya karena kita kan emang masih polos nih. Diajakin temen ngaji yuk di mana, di Bintaro gitu kan. Ayo ya ngaji, kita ikutin kajian-kajian sunnah. Ya. Itu kan pengen berubah ya waktu iya. Pas banget gitu. Karena sudah tahun kan. Momennya pas ya jadinya. Gitu. Yang didapat apa tuh Mas ketika ngikut pengajian bersama 2 tahun? Iya. Dari pengajian situ yang saya rasain ya di pengajian sunnah lah gitu. Kajian sunnah itu nggak tahu sih, yang tadinya kita niatnya pengen ngelembutin hati malah jadi keras gitu. Karena mungkin di situ ustadznya ngajarinya memang lebih condong ke ini ke bikin kita keras. Gimana contohnya gini, misalkan kita harus gitu. Ya enggak, yang selain pemahaman dia semua salah. Semua salah. Sesat gitu. Ya lu sempat. Wah, ini orang sesat nih, Tapi kesini-sininya mikir juga kok, kita belajar agama bukannya makin lembut, makin keras gitu kan. Nah, dari situ alhamdulillah ketemu Pak Haji Ridwan tadi kan. Pak Haji Ridwan ketemu, diajak ke gurunya di Babul Jannah sini. Ya dari situlah kita dibimbing pelan-pelan. Ya alhamdulillah sampai sekarang istiqomah. Mudah-mudahan terus lah sampai mati lah gitu. Berarti secara garis besarnya pengajian sunnah gitu nyari orang-orang yang kosong ilmu. Iya. Yang baru-baru pengen berubah kayak mayoritas kayak gitu. Karena Nabi yang dibawa Nabi. Siapa sih nggak tertarik sama Nabi? Nah, awal mulai sadarnya tuh, karena kan 2 tahun lumayan Mas. Lumayan lama. Nggak mungkin kita ngaji di 2 langsung taubat. Iya. Waktu itu sih masih sempat juga ikut datang ya kalau diundang kajian. Cuman karena kita di kajian itu ikut, di tempat lain ikut, jadi kita punya pertimbangan kan ya, perbandingan. Nah, akhirnya kita gimana cara buktiin yang benar-benar gitu, yang benar-benar. Nah, sampai akhirnya dapat waktu itu berita ada berita di TV, lupa di TV apa gitu kan. Ada seorang ulama yang kuburnya itu berapa puluh tahun digali, mau dipindahin karena ada banjir waktu itu di daerah Banten kalau nggak salah deh. Nah itu jasadnya masih utuh, kain kafannya masih utuh, terus wangi gitu kan. Nah itu saya cari tahu tuh sumbernya tuh, ulamanya itu ngajarnya apa kan gitu kan, kegiatan dia apa, amalan dia apa. Nah ternyata amalan-amalan yang dilakukan itu ya sama kayak mayoritas kita gitu ya, maulid Nabi, tahlilan, anak kipan, ya yasinan gitu. Jadi menurut saya itu bukti, bukan sekedar dalil ya, bukti nyata gitu. Loh ini kok yang dulu gue pelajarin di kajian-kajian sunnah, bukan wajib. Sunnah ini kok yang dibilang itu sesat, tapi kok hasilnya kok begini. Nah, dari situlah mulai kita stop dah. Gitu. Karena mengat satu video aja? Enggak, dari situ cari-cari lagi kan, referensi lain lagi kan, ternyata nggak cuma 1, 2 orang, 3 orang gitu. Iya. Ditambah kita juga dapat informasi dari Said Alwi Al-Maliki kan, itu kan ceritanya kan di makam Ma'la itu kan selama 2 tahun digali masih utuh, 4 tahun, 5 tahun, akhirnya dari situ saya semakin kuat, ya udah yang harus kita ikuti ini nih, yang nyata lah gitu. Dari fenomena itu ya. Iya. Karena kalau kita pertimbangin dalil kita nggak paham ya, kita baru belajar. Bilangnya ini bilangnya sesuai hadis, ini juga. Nah makanya kita ketemunya dari situ aja, bukti nyata gitu. Dari situ mulailah. Nah, berarti bapak ini kan dulunya anak band nih Pak. Nah, apa tuh setelah ngeband ini bapak larinya kemana nih? Dalam artian kan mungkin kan musik itu sebagai seni dan juga udah di kontrak itu kan penghasilan ada nih. Berarti bapak larinya kemana nih habis ini? Dari setelah bermusik itu ada jeda sih beberapa bulan itu kan kita nggak ngapain lah. Cuman
Di situ kita mulai usaha waktu itu online. Oh, Online. Di situ mulai online, jual dari temen sih alat kesehatan terus sampai sekarang sih masih. Udah dari situ aja online paling sampai sekarang. Poinnya nih belum dapat nih Mas, yang bikin Anda tertarik ngaji Babul Jannah apa karena ajakan sesepuh sini atau memang mau cari tahu? Karena 2 tahun itu ya gitu. Yang pertama ya karena awalnya kan kita cari tahu ya. Yang tadi itu pertimbangan lah gitu. Kita ada pertimbangan juga. Nah, setelah ngaji di Babul Jannah itu, nah itu perbedaannya yang dirasain itu bedanya benar-benar drastis. Yang tadinya kita jadi keras, ngeliat orang, wah ini orang ahli neraka nih, sesat nih karena ikut tahlilan gitu kan. Nah, kesini-sininya malah jadi lembut gitu. Ngeliat orang ya udahlah gitu kan. Kita dididik juga di situ nggak buat menilai orang sampai segitunya kan gitu. Biasanya ya. Tahun berapa tuh Mas? Tahunnya, waduh kalau hitung-hitungan amal salah angka lemah nih saya ini. Lupa kalau masalah angka lupa deh. Sekitar kalau punya buku catatan sekitar tahun 2006 ya kalau nggak salah. 2006. Ada catatan buku. Senior 2000. Iya 2006. Ada buku catatannya tuh yang dari kalender tuh. Kita lihat. Ntar kita lihat deh. 16 ya? 16 apa 15 gitu. 15 15 ya. Sekitar 2015. Dari situ lumayan lama juga Pak ya. Berarti 2 tahun sebelumnya tuh baru udah tuh. Dari pengajian itu. Berarti awalnya itu diajak sama orang tuh. Diajak orang tua sini ya, Pak Haji Ridwan lagi ngaji di masjid dekat rumah kan. Di situ saya ada pertanyaan juga sama guru yang lagi ngaji di situ kan. Akhirnya Pak Haji Ridwan setelah selesai itu ditanya rumah di mana gitu kan. Coba ntar ke guru saya nih diajak. Berarti sempat gak sih kan namanya ngaji itu kan ada pertimbangan tuh. Kan pastinya masih ke bawah nih sama yang dulu nih. Apakah Bapak mungkin bahasanya menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang bahwasannya udah 2 tahun dipelajarin ini ke yang baru? Ya enggak. Gitu. Enggak. Contohnya kan misalkan harus gini, kok di sini kok begini gitu. Kalau banyak tuh. Masalah itu pertimbangan itu nggak ditanyain secara langsung sih. Kalau saya biasa gini, contohnya kayak beli motor nih, kalau kita nanya ke Yamaha, otomatis Yamaha dipromosin kan. Nah kalau kita nanya ke Honda, otomatis Honda yang bilang ini paling bagus Honda gitu. Nah cuma kalau kita lihat di situ duduk, perhatiin, orang yang perhatiin, cuma nanti dapat hasilnya ya dari yang tadi itu tuh, yang masalah jasad utuh itu. Itu kan udah jadi rasanya di hati itu udah ada pertanyaan sebenarnya tiba-tiba kejawab di situ. Berarti dirasain aja di dalam hati deh tuh, tanpa ada rasa gondok-gondok segala macam tuh berarti ya. Cukup seru. Jadi buat para podcaster, secara garis besarnya mungkin pengalaman dari musik, dari pengajian sunnah sampai dia ke pengajian aswaja, mengalami benturan-benturan yang sangat hebat. Dampaknya tuh ke keluarga. Dampak yang pas apa nih? Dari musik, pengajian sunnah sampai yang aswaja, pasti kan dampaknya ada dong. Tiba-tiba ngelihat suami gue berubah, anak gue berubah, kok jadi begini gitu. Kalau yang paling ngerasain sih orang tua. Orang tua itu ngelihatnya dulu sih waktu di musik orang tua seneng karena ngeliat pernah wah ada di dahsyat nih anak gue nih gitu kan, waktu zamannya Olga di Sony juga manggungnya tur ke mana-mana gitu kan, ke radio seneng. Cuman dia senangnya ya senang biasa gitu. Cuma pas ngeliat kita bolak-balik pengajian itu, orang tua terutama bapak itu sampai nangis. Nah itu yang jadi semakin kuat itu. Nangis dia. Waktu cerita sama teman kan, ada teman nih ngobrol sama orang tua. Nah itu dia nangis nyeritain anaknya gitu. Berarti orang tua lebih prefernya ke balik dah gitu, gitu ya. Agama lah. Makanya cinta seni dan agama berkaitan ya jadinya ya. Cara nggak langsung berkaitan. Kalau ulama-ulama juga banyak juga guru ya yang bisa musik ya. Iya banyak. Habib Lutfi jago musik. Jadi nggak ada salahnya tuh, mantap. Ya palingan sih baru kita bahas kali ini para podcaster cukup sampai sini, tapi kita bakal lanjutin, jangan lupa. Oke?
Jangan lupa di ngopiin, Iya. di rokokin sambil nonton podcastnya. Lalu juga jangan lupa sholat, ngaji, ya kan? Jangan pernah ditinggalin itu. Dan juga para podcaster yang di rumah, ya. jangan lupa di like, comment, and subscribe YouTube kita. Semoga Iya, ada YouTube dua kita. YouTube-nya, Ngopisai dan CSA. CSA. Nah, Nyari. itu di searchingnya apa tuh di KI ininya? Ya, CSA. CSA aja. CSA sebenarnya ada nama asli CSA Kendriel Basri, cuma Oke, kayaknya Kendriel CSA Basri. bisa Biasa, aja. cukup ya. Oke, lambang. Karena orang pasti inget cinta Syekh Agi. Cinta Agi. Ntar kita tulis di deskripsi YouTube Iya. CSA ini kan cari kolaborasi. Oke, cukup sekian dari saya Faris Lutfan dan Guru Saya Amar Amar Yasin Yasir dan dan Om Ken. Om Oke, Ken. Oke. Ya. Kurang lebihnya mohon Mohon maaf. maaf. Dari kita wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.